Pertama kali Joksin datang kan ya warga kan juga kaget karena tampangnya kan ngeri. Tampangnya ngeri mas, karena wah ada yang bertato, wah tatonya banyak, gondrong, bicaranya ya wah kumusnya gede-gede itu. Makanya sini kan ada yang Nasrani, ada yang Islam, jadinya semua warga kerja bakti nih, yang dari Nasrani juga ikut kerja bakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Suparda. Langsung aja. Kalau sudah untuk bertanya awal ya Pak ya. Iya, monggo. Jadi untuk awal bertemunya Bapak Supardal atau warga di dusun ini bertemu dengan keluarga besar Joksin itu berawal dari gimana itu? Iya. Dan saya ceritakan awal mulanya warga di sini kenal dengan rekan-rekan dari Joksin. Awal mulanya itu dari Serut, Masjid Serut itu ngabari ke sini. Dulunya itu masih di Musola SD Triwidadi 1 di sebelah selatan sana. Nah itu mau mengadakan kurban. Nah, terus ditindaklanjuti pas hari H, itu kurban yang hari kedua, itu datang lagi anggota Joksin beserta dari jamaah Masjid Serut, beberapa orang itu mengantarkan kambing kurban disembelih di Musola SD Triwidadi 1. Nah setelah itu setelah selesai acara penyembelihan kurban, nah itu rekan-rekan Joksin itu sudah pamit mau pulang, tapi sama Mbah Wiono ditahan, pokoknya jangan pulang dulu, terus ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian ada ide dari rekan-rekan Joksin, waktu itu ada Pak Rifkikan, ada Pak Keli, dan banyak lainnya, itu satu rombongan itu dulu. Itu kemudian punya ide bagaimana kalau warga di sini punya tempat ibadah sendiri yang tidak menumpang di sekolah itu. Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya numpang di SD Triwidadi 1 itu. Kalau masjid ada, tapi di sana di atas satu pedukuhan, untuk satu pedukuhan, tapi itu nanti jamaahnya itu ada dari Jujuran Kulon, dari sebagian Butuh Lor, sebagian dari Jujuran Wetan, karena posisinya itu kan di perbatasan, masih wilayah Jujuran Kulon tapi posisinya itu paling timur. Nah terus kemudian dari rekan Joksin mengutarakan niatnya untuk bisa membangun tempat ibadah sendiri. Kemudian dari warga sini ya awalnya cuman berharap kalau jadi realisasinya itu ya alhamdulillah begitu. Nah selang sekitar 2 bulanan itu rekan-rekan Joksin datang lagi ke tempatnya putrane Mbah Wiono situ, ngaruhke itu nanti bagaimana kelanjutan dari program yang awalnya ingin membuat bangunan rumah ibadah tersendiri. Kemudian menanyakan kalau ada tanah yang dijual di sekitar sini. Kemudian Mbah Wiono dan warga itu sharing-sharing dengan warga sini,
kemudian tanya kalau ada yang tanah yang mau dijual. Awalnya itu ada di sebelah utara itu tempatnya Mbah Ranem, tapi kan Pia ini tinggalnya di Palembang. Di Palembang. Kemudian ditanyakan, katanya sama saudaranya kan pas pulang itu, kalau mau dijual mau istilahnya dirukun sama anggota Joksin untuk dibangun tempat ibadah. Nah, ditunggu sampai kira-kira 3 minggu, kok nggak ada respon, nggak ada jawaban. Nah, kebetulan Mbah Wiono itu ke tempatnya Pak Jemirin yang ini punya tanah di sini. Ngobrol-ngobrol, ini Joksin punya rencana untuk membangun tempat ibadah. Nah, Pak Jemirin juga ada kerentek, akhirnya ada niat untuk mewakafkan sebagian tanahnya. Dan jadilah ini yang tanah Pak Jemirin itu yang bagian tengah ini dibangun sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah deal, tanahnya dapat, kemudian dari Joksin gerak cepat mengadakan pertemuan tersendiri anggota Joksin itu, kemudian mau direalisasikan mulai kapan mau rencana dibangun. Dan kita konsultasi dengan Pak Jemirin, pokoknya kalau sudah mau dibangun segera enggak apa-apa, nanti proses pemecahan tanah sambil jalan begitu. Akhirnya terus dibuat kayunya ditebangi, kemudian petaan batu pertama waktu itu mengundang Pak Halim, itu dulu wakil Bupati Bantul waktu itu. Dan petaan batu pertama, kemudian dilanjutkan pembangunan. Yang bekerja itu hanya ya warga sini, yang mengerjakan warga sini, kemudian dana dari Joksin, dan ya semua donatur dari rekan-rekan Joksin, ya pokoknya kita terima. Kemudian terbangunlah bangunan waktu itu baru di atap, tapi belum sempurna. Itu sudah dipakai untuk, karena sudah waktunya bulan puasa, sudah dipakai untuk sholat taraweh berjamaah. Jadi kalau hujan itu nanti sholatnya agak minggir ke yang kering gitu, tapi sudah dipakai langsung. Itu tahun pertama kali dipakai untuk sholat berjamaah, untuk sholat taraweh dan sholat subuh. Kemudian acara takjilan juga sudah di sini. Menginjak tahun yang kedua, ini bangunan sudah sempurna, sudah berbentuk, sudah dipakai untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Namun belum dipakai untuk sholat Jumat karena memang belum diresmikan. Karena harusnya kalau sudah nanti bangunnya sempurna, kemudian diatur penjadwalannya, kemungkinan sudah bisa diresmikan untuk sholat Jumat. Jadi untuk status tanahnya, status wakafnya itu memang wakaf untuk masjid, bukan hanya musola. Walaupun awalnya musola, tapi ini wakafnya untuk masjid. Jadi nanti kalau untuk iktikaf sudah sah begitu. Makanya dalam pembuatan itu prasasti itu masih berbunyi Musola Al Hidayah. Nah, Musola Al Hidayah karena awalnya memang dulunya musola yang diusulkan itu. Tapi nanti bangunannya sudah memenuhi syarat untuk standar masjid. Dan untuk biaya Pak, untuk biaya pembangunan masjid ini murni dari Joksin Lawas atau ada donatur lain yang masuk ke sini? Ya, terima kasih. Kalau untuk dana pembangunan itu memang dari Joksin awalnya. Kemudian kalau dari warga itu karena namanya orang mau ikut sedekah ya, kebanyakan itu berwujud tenaga, termasuk kerja bakti, termasuk kalau ngecor, termasuk apa itu tenaganya kan. Kalau warga sini yang kerja bakti kan tidak istilahnya diberi gaji, kecuali kalau yang spesialis tukang, nah itu kan dipokokkan harus kerja itu. Setelah perjalanannya itu yang depan ini sudah ada mengajukan proposal ke pemerintah itu turun 75 juta, yaitu rencana itu untuk buat ini serambi ini, kemudian untuk penyekatan di dalam ini sudah selesai. Kemudian nanti kalau dananya bisa dikembangkan, itu termasuk Beteng ini sudah menganggarkan dana yang dari pemerintah. Nanti untuk kalau masyarakat sendiri Pak, maksudnya respon waktu Joksin mau masuk membuat
tempat ibadah itu gimana Pak? Nah, pertamanya ya ini agak lucu-lucu juga nih. Iya, iya. Kan ya waktu pertama kali Joksin datang kan ya warga kan juga kaget karena tampangnya kan ngeri. Tampangnya ngeri Mas, karena wah ada yang bertato, wah tatonya banyak, gondrong, bicaranya ya wah kumusnya gede-gede itu. Orangnya foto-foto itu ya kadang bertanya, loh ini kok gimana kok ada orang seperti ini? Ini mau sekolah ngendi to, acara apa? Terus kemudian kalau orang yang sudah kenal dari luar itu, kok Joksin bisa sampai ke sana itu? Piye ceritanya? Awalnya dari sana itu. Jadi Mas apa itu dari Serut itu lupa namanya. Itu pertama kali kenal, terus kemudian diajak ke sini, akhirnya bertemu itu. Terus sampai sekarang menjadi saudara. Udah seperti keluarga di sini tuh Joksin itu. Jadi sama warga ya ketemu dimanapun udah kenal, oh Joksin. Kadang namanya ada yang belum tahu tapi sudah kenal kalau itu Joksin. Iya. Juga ada katanya pihak sini dari pihak ini banyak yang tak iya ke sana. Itu karena sampai itu malam apa ya Yasin tahlil itu juga ke sana. Karena almarhum Pak Ripikan itu termasuk orang yang pertama kali kan dituakan, jadinya orangnya sabar, kalau sama rekan-rekannya juga bisa ngomong, sama warga sini bisa istilahnya komunikasinya bagus sekali, jadi sering kesini ngobrol-ngobrol sering kesini, sampai beliau meninggal pun kita tetap jasanya tetap nggak bakalan terlupakan sampai terkenang. Dari awal peletakan batu pertama sampai masjid bisa ditempati masyarakat untuk ibadah itu berapa lama waktunya? Sampai ini sudah 2,5 tahun. Sampai dari awalnya dari sampai hari ini? Iya, sudah 2,5 tahun. Lebih kayaknya. Itu dipakai sholat tarawih sudah 2 kali. Itu 1 tahun lebih. Kemudian proses dari pondasi itu sekitar 6 bulan, ya sekitar 3 tahun Mas, ada 3 tahun. Dan selama pembangunan itu apakah teman-teman Joksin itu juga sering kesini? Iya. Selama proses pembangunan itu walaupun perwakilan pasti ada yang datang. Dari awal mau lihat cek lokasinya di mana itu sudah datang semua. Terus nanti berembuk sama warga, ini kapan Pak mulai dibersihkan? Langsung, wah besok minggu saya gitu. Besok minggu warga ini kan di sini warganya di sini kan ada yang Nasrani, ada yang Islam. Jadinya semua warga kerja bakti sini. Yang dari Nasrani juga ikut kerja bakti. Itu waktu hari Minggu itu full warganya. Dulunya kan ini penuh pohon Mas, dari ujung sana sampai ke belakang itu pohon semua. Makanya tunggaknya kemarin gede sekali, itu baru dibersihkan ada 2 minggu yang lalu, yang tunggak mau gede itu pas jalan ini. Sekarang sudah terlihat rapi, itu kan pohon jati, kemudian pohon kelapa di sana itu banyak. Kalau pas ini jati sama mauni dulu yang banyak, pas lokasi ini itu dibersihkan. Nah waktu itu kayunya saya kasihkan yang punya tanah, ternyata udah Pak aja kayunya, nanti kalau dipakai masjid untuk tambah-tambah ya terima kasih ya gitu. Nah berhubung waktu itu pembangunannya itu tidak terpikirkan pakai kayu karena kayunya juga kualitasnya kurang bagus, akhirnya kayu dicairkan, diberikan uang, dibelikan material kan gitu. Jadi terus saya beli 2,5 juta waktu itu, terus saya serahkan ke bendara, terus dibelikan material waktu itu. Itu awalnya dari proses penebangan, pembersihan sampai berwujud seperti ini. Ini masih berjalan terus pembangunannya. Sudah berapa persen? Kalau yang bangunan, sebenarnya bangunan awal yang sini itu sudah sempurna. Ini kan termasuk tambahan. Nah awalnya kan bangunan kayak ini. Waktu itu anggarannya itu tidak sampai 100 waktu itu, rencana awal itu. Tapi dalam proses perjalanan kan kalau kita hitung ya, itu udah ratus berapa gitu kan dilihat bangunannya kelihatan. Dan setelah masjid ini jadi,
antusias masyarakat untuk beribadah di masjid itu? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Yang dulunya belum kenal istilahnya beribadah di masjid, kan kebanyakan kalau orang yang ya KTP-nya itu ya Islam, tapi sholat belum pernah gitu. Yang sepuh-sepuh itu. Nah, berhubung ada bangunan ini, ya alhamdulillah sudah mulai belajar pelan-pelan, itu sudah mulai. Nah, kemarin agak vakum itu gara-gara corona kemarin. Jadi dari pihak pemerintah ya dilarang untuk sholat berjamaah di masjid, di musola gitu. Ya akhirnya sementara sholatnya di rumah. Tapi sekarang sudah mulai lagi. Akhirnya itu waktu maghrib dan isya subuh itu sudah pasti. Selain untuk ibadah sholat 5 waktu itu Pak, apakah ada kajian-kajian rutin? Ya, tiap malam Senin itu rombongan pengajian itu mulai dari kan di sini, kemudian musola Butuh, Masjid Al Huda, sama masjid ini yang Juruk sana. Jadi empat lokasi itu pindah-pindah tiap malam Senin itu. Kalau yang khusus ibu-ibu itu biasanya malam Jumat sebentar kajian itu. Kemudian kalau bapak-bapak emang malam Jumat itu rutin yasinan keliling, jadi tiap rumah, tidak di lokasi ini. Nah, kebanyakan yang masih usia SD itu masih melanjutkan ngajinya itu di sana, di Polaman. Di sana kan tiap sore itu kan ngaji di sana. Nah, dulunya yang sini yang aktif memberikan bimbingan itu Mbak Yuni. Nah, Mbak Yuni sekarang baru diajak suaminya ke Kalimantan. Itu putunya Mbak Wiono, anaknya Pak Wagiran sini. Nah, ini saya perwakilan dari warga ya, baru dijadikan istilahnya dituake di musola ini, walaupun yang paling tua itu Mbak Wiono. Tapi kalau ada apa kan biasanya saya. Itu saya mewakili warga di sini sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya, atas inisiatifnya, ide-idenya, sehingga terbentuklah bangunan masjid ini yang bisa dipakai untuk tempat ibadah bersama warga sini, warga sekitar, juga warga Joksin ketika ada acara atau ada kegiatan itu bisa beribadah bersama di sini. Saya selaku warga, mewakili warga itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah yang seperti ini bisa menjadi amal jariah dan mendapatkan limpahan pahala sepanjang masa. Terima kasih, amin.